Mencret di jalan, naik motor. Perkenalkan, nama saya Jihan Rizaldi. Aku Intan. Nama aku Nabila. Sidik. Ya, nama saya Ibil. Aku Salsa. Saya Mujib. Saya Ulul. Asal dari Bontang, Kaltim. Asalnya dari Sragen, di Sleman, Yogyakarta. Asal dari ibu kota baru, Penajam Pasir Utara. Respect. Mbok kapan gue badal. Asal Rembang. Asal dari Jawa Tengah. Asalnya dari Kebumen. Punya motor? Punya. Punya. Motor, alhamdulillah punya, Mas. Punya. Punya Motornya apa? Next. Matic, Honda. Vario. Yang sekarang CB 125. Aku motor udik Mas Mio. yang tua itu loh. Motor saya Jupiter Z1 tahun 2013. Lunas ya. Kapan terakhir servis motor? Nggak pernah servis, itu kalau diingetin sama suamiku aja. Servis motor baru 2 minggu yang lalu. Nggak pernah servis. Udah ada bagian servis sendiri di rumah bapak saya. Kayaknya 1 minggu atau 2 minggu yang lalu deh. Servis motor ini lagi servis, Mas. Di bengkel. Enggak usah ngos gitu. Bulan kemarin. Nggak pernah servis sih, soalnya yang servis mesti ayah. Rutin nggak sih kamu servis motor? Rutin, seingat saya sih. Oh, rutin kalau saya. Kayaknya sih rutin. Karena udah lama nggak pergi juga aku, udah lama nggak pakai motornya. Servis rutin, Mas, tapi paling cuma ganti oli. Rutin kalau motornya udah kerasa nggak enak. Nggak rutin. Katanya cewek nggak bisa ngerawat motor. Menurutmu bener nggak sih? Sepakat. Sepakat sekali saya. Aku setuju kalau cewek nggak bisa merawat motor. Kalau dibilang nggak bisa ngerawat, nggak 100% bener sih. Mungkin bukan cewek ya, tapi beberapa wanita atau beberapa cewek, bukan cewek secara keseluruhan. Soalnya kan kayak kita juga perhatiin ya, misalkan kayak ada yang kena debu, atau kita juga sering kok pasang-pasang aksesoris kayak karpet. Soalnya ini sih, maksudnya kan lumayan belinya pakai uang sendiri dan cukup mahal, jadinya eman-eman kalau nggak dirawat dengan baik. Dapetinnya susah, harus dijaga. Gitu. Kebanyakan bener. Kebanyakan emang apa nggak tahu ya, mungkin pasrah aja diserahin sama masnya gitu aja. Nggak juga gitu. Ibu saya itu di rumah ngarit, Mas, dan itu bawa motor dan itu dirawat setiap bulan. Jadi nggak semua wanita. Kebanyakan iya sih. Tahun ini mudik nggak? Tahun ini mudik. Mudik. Iya, kemungkinan besar mudik sih. Tahun ini mudik, Mas. Mudik. Kamu orang kesekian yang tanya pulang atau enggak? Jawabannya, aku nggak tahu. Enggak mudik. Nggak pernah mudik aku. Karena di sini aja rumahnya. Pertanyaan selanjutnya nggak relevan. Naik apa? Naik motor. Naik mobil. Naik motor. Naik pesawat dong. Naik bus kayaknya, karena motornya belum selesai. Kalau pulang sih kayaknya naik motor ya. Karena nanti di sana butuh motor soalnya. Apa sih yang paling asik dari mudik? Mas, batal puasa di jalan itu enak banget rasanya deket-deket mudik. Yang paling asik ketemu keluarga yang jelas, ketemu teman-teman. Kalau saya itu kan jarang ya, Mas, mudik naik kendaraan umum gitu, jarang. Biasanya naik motor pribadi gitu. Dulu waktu masih di Jakarta juga naik motor dari Shogun sampai CB yang jadul saya bawa gitu. Ya paling asik ya itu, menikmati naik motor itu asik, dan melihat kanan kiri orang-orang bergeliat
ekonominya, semangatnya, sampai mokel bareng berjamaah dari jalan Jakarta sampai Rembang itu indah sekali sih. Paling asik menurutku di perjalanan sambil dengerin musik. Selebihnya itu nggak ada yang asik. Yang asik dari mudik itu sebenarnya cuma momen ketika naik kendaraan umum atau momen pulangnya. Kalau udah di rumah ya biasa aja sih. Kamu punya cerita menarik nggak saat mudik gitu yang paling berkesan gitu? Saya tinggal di Jogja 1 tahun lebih, berarti mau 2 kali ini mudik ya, Lebaran tahun lalu dan tahun ini. Tahun lalu itu kan masih pembatasan gitu ya. Tahun lalu itu sempet takut kalau dihadang polisi, apalagi di perbatasan Jogja Purworejo itu kan emang sering ada pos yang jaga di situ. Ya selama perjalanan itu karena takut diendek, di stop. Itu sih aku bener-bener ngebut terus sambil baca sholawat, baca doa karena takut dicegat aja. Tapi ternyata biasa aja setelah lewat, kayak cuma posnya formalitas aja. Pernah mencret di jalan naik motor. Ini serius. Waktu itu tuh aku kan mau ke Kendal itu posisiku masih ada di Jerakah dekat UIN Semarang itu loh. Zaman dulu itu kan masih macet-macetnya tuh. Nah terus aku mau gimana? Aku harus turun di mana di situ? Posisinya sedang macet parah. Udah nggak tertahankan, ya udah aku keluarin di situ. Jadi sepanjang perjalanan itu aku nyari pom bensin nggak ketemu. Sampai kering nggak? Hampir kering. Jadi dulu pernah waktu pertama kali mudik itu tanpa pendamping ya, maksudnya dilepas sendiri gitu. Nah itu dipakein kartu khusus gitu sama pihak bandara. Jadi yang nemenin tuh pramugari men. Serius, ditemenin pramugari ditempatin di kursi paling depan gitu. Pokoknya ditemenin dari diantar dari nol. Harapannya sih kayak gitu ya, ditemenin dari nol. Itu paling berkesan sih, paling aku inget sih. Sampai dijemput di bandara waktu itu Balikpapan. Itu baru dilepas sama pramugari. Kayak udah sukses. Kayak nggak mau pisah gitu sama pramugarinya. Cerita menarik saat mudik nggak ada sih, biasa aja gitu-gitu doang. Ya nggak ada, hidupku flat kok mas. Sakit banget. Terima kasih. Makasih kucing. Terima kasih lu. Udah. Terima kasih Nabila. Udah gitu.